Kayame ketika menyampaikan sambutan Gubernur Papua Lukas NMB mengharapkan gedung kantor ini dapat dipergunakan oleh warga jemaat untuk melaksanakan tri panggilan gereja, yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani, agar umat Tuhan semakin berperan sebagai pembaharu gereja dan masyarakat, serta dapat dimanfaatkan untuk mendidik putra-putri gereja menjadi orang yang berguna bagi Tuhan dan daerahnya. Ayub Kayame juga menyampaikan bahwa kehidupan sosial masyarakat harus dikembalikan pada tatanan agama, agar kasih dan damai sejahtera Allah menjadi bagian dari kehidupan saat ini. Ketika damai menjadi keseharian kehidupan kita, maka sukacita akan menjadi berkat bagi proses pembangunan yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Gereja Kingmi, Kemah Angel Gereja Masih Indonesia di tanah Papua yang sudah berusia 52 tahun. Gereja ini sah. Kami pemerintah memberi apresiasi kepada gereja Kingmi, khususnya Klasis Munak, yang membawahi beberapa jemaat lokal di sini atas kerjasama, rasa memiliki gereja yang tinggi. Walaupun usia Klasis ini hanya 8 masuk 9 tahun setelah dibentuk, tetapi secara iman membuktikan bahwa umat Kingmi yang ada di Klasis Munak bukan kecil dalam hal iman, tetapi besar, yang membuktikan bahwa dalam 8 tahun Klasis bisa membangun kantor Klasis yang 2 lantai. Nah, ini luar biasa di tanah Papua ya. Bahkan di Indonesia tidak ada kantor Klasis seperti ini. Yang ada hanya ada di Klasis Munak. Saya merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada seluruh warga Kingmi, Klasis Munak, dan panitia yang telah berusaha mewujudkan cita-citanya membangun gedung kantor Klasis dan perumahan dinas BPA Klasis untuk digunakan bagi peningkatan pelayanan pekerjaan Tuhan di tanah ini, khususnya di Klasis Munak. Terpujilah Tuhan Yesus yang mana sebagai kepala gereja yang telah memberkati umatnya sehingga pembangunan gedung, kantor, dan perumahan badan pengurus harian Klasis ini dapat selesai dan dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan dalam memberitakan Injil kebenaran Allah di tanah ini dan khususnya di Klasis Munak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya meminta dukungan yang positif dari seluruh umat, khususnya umat gereja Kingmi di tanah Papua, untuk mendukung program pemerintah di tanah ini di bawah kepemimpinan Lukas NMB sebagai gubernur dan juga Clemens Tidal sebagai wakil gubernur, yang adalah anak Koteka, yang adalah anak gunung, dengan mengingat firman Tuhan yang katakan, berikan kepada Kaisar
apa yang menjadi hak asar, dan kepada raja apa yang menjadi hak raja. Jagalah keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Binalah kebersamaan dan keharmonisan hubungan dengan umat yang berlainan agama. Karena disinilah kita akan menunjukkan kualitas iman dan pelayanan sebagai pengikut Kristus. Karena pemerintah melayani tidak hanya satu denominasi dan satu kelompok masyarakat, tetapi pemerintah harus melayani semua denominasi gereja, bahkan semua agama dan juga semua masyarakat di tanah Papua ini. Oleh karena ini sedikit hanya 50 juta untuk bantu kepada panitia supaya dia menyelesaikan kalau ada hal-hal atau beban yang perlu diselesaikan. Dengan demikian, peresmian gedung kantor klasis Kingmi Munak menjadi harapan dan tugas pelayanan baru bagi umat Tuhan di daerah ini, agar ke depan iman dan perbuatan umat menjadi saksi pelayanan dan perluasan pekabaran Injil di Lembah Balim Wamena khususnya dan wilayah Pegunungan Tengah Papua pada umumnya. Penanaman bibit buah merah juga membawa harapan hidup bagi umat dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di daerah ini, serta membawa keuntungan ekonomi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua yang ada di kampung-kampung. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Provinsi Papua dengan gerakan wajib menanam buah merah oleh Gubernur Papua Lukas NMB kini mulai digalakan melalui penyediaan bibit dari pemerintah. Tinggal bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan peluang lewat budidaya tanaman buah merah guna mengajak masyarakat untuk mandiri di bidang usaha perkebunan, karena ketersediaan lahan milik masyarakat dapat dimanfaatkan bagi peningkatan ekonomi keluarga masyarakat Papua.